Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku yang soleh, siswa kelas 7A dan B Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Untuk mengawali pembelajaran kali ini agar menjadi ilmu yang berkah dan diridhoi Allah, sehingga kita dimampukan untuk mengamalkan ilmu-ilmunya, maka marilah kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan Bismillahirrahmanirrahim tersebut akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang soleh, masih ingat pembelajaran yang lalu tentang identifikasi puisi rakyat. Nah, kalau masih ingat, kemarin kita sudah mengetahui tentang apa itu puisi rakyat. Kemudian kita sudah mengenal ciri-cirinya. Ada yang masih ingat? Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yakni tentang menelaah persamaan dan perbedaan puisi rakyat dan menyimpulkan isinya. Tujuannya adalah pembelajaran kita kali ini membandingkan persamaan dan perbedaan puisi rakyat, kemudian menyimpulkan isi dari puisi rakyat. Menyimpulkan isi puisi rakyat yang terkenal dengan pantun, syair, dan gurindam. Nah, selanjutnya kita ulangi lagi. Dibaca. Oke. Persamaan pantun, gurindam, dan syair adalah ketiga karya sastra termasuk dalam jenis puisi lama, sehingga penulisan pantun, gurindam, dan syair terikat oleh aturan-aturan yang berhubungan dengan keindahannya. Pembahasan. Persamaan pantun, gurindam, dan syair adalah: 1. Ketiganya merupakan jenis dari puisi rakyat yang disampaikan secara turun-temurun. 2. Dalam penulisannya terikat oleh aturan-aturan seperti jumlah kata dalam tiap baris, jumlah baris dalam tiap bait, dan juga pengulangan kata-kata yang bisa di awal maupun di akhir saja, maksud saya. Atau kita kenal dengan sebutan rima. Ada yang berima A, ada yang berima A, B, C. Ada yang berima A, B, A, B. Yang ketiga, isinya kaya dengan muatan nilai moral, agama, dan budi pekerti. Selanjutnya, perbedaan pantun, gurindam, dan syair adalah: 1. Jumlah baris. Gurindam terdiri dari 2 baris. Pantun dan syair terdiri dari 4 baris. 2. Jumlah kata dalam tiap baris. Gurindam terdiri dari 10-14 kata. Pantun terdiri dari 8-12 suku kata. Syair ada yang terdiri dari 8-14 suku kata.
Kita lanjutkan. Rimanya sekarang. 3, rima. Gurinda memiliki rima yang sama, yaitu AA atau BB atau CC, dan seterusnya. Pantun memiliki rima A, B, AB. Syair memiliki rima A, A. 4. Isi. Pada baris pertama gurindam berisi soal, masalah, atau perjanjian. Baris kedua berisi jawaban atau akibat dari masalah yang terdapat di baris pertama. Pada pantun, baris pertama dan kedua merupakan sampiran atau pengantar pantun. Baris ketiga dan keempat merupakan isi atau inti dari pantun. Pada syair, semua baris adalah isi. Kemudian yang kelima, struktur pantun. Pada pantun, baris pertama dan kedua berupa sampiran, baris ketiga dan keempat berupa isi. Syair. Pada syair, semua baris adalah isi. Gurindam. Pada gurindam, isi atau maksud gurindam terdapat pada baris kedua, karena baris kedua berisi jawaban, akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. Nah, sudah tahu bukan perbedaan dan persamaannya? Sekarang kita akan mencari tentang simpulan isi pada pantun, gurindam, dan syair. Yang pertama adalah cara menyimpulkan isi pada pantun, gurindam, dan syair. Pantun, ini terlebih dahulu A. Membaca pantun dengan saksama, catat kata sulit pada pantun. B. Menuliskan isi dari pantun. C. Mengembangkan isi pantun dengan bahasa sendiri. Yang kedua, gurindam. Membaca ulang gurindam tersebut, catat kata yang sulit, kemudian dicari artinya, memperhatikan aspek pemilihan kata, menyimpulkan isi pesan yang terkandung dalam gurindam. Cara yang untuk syair, syair adalah membaca ulang syair, mencatat dan mengartikan kata yang sulit, kemudian mencari ide pokok syair. Cermati satu contoh simpulan isi pantun berikut. Kemudian carilah simpulan isi syair dan gurindam. Misalnya pada pantun, air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji riuh sekampung. Makna yang sulit mungkin bagi kita adalah surut. Surut itu berkurang. Tabiat sama dengan kelakuan atau perangai atau tingkah laku. Sebiji, satu biji atau satu butir, karena apa bertelur sebiji berarti bertelur satu butir. Riuh itu ramai. Simpulannya, isi pantun tidak mengikuti perilaku ayam yang bertelur satu tetapi sangat ramai. Adalah nasihat. Janganlah memberitakan suatu amal atau hal yang telah dikerjakan atau pamer. Hanya punya satu amal, tapi seluruh kampung tahu. Dengan satu kebaikan saja, tapi seluruh orang diberitahu, aku telah berbuat baik, aku telah punya amal, dan sebagainya. Kalau bisa, kita sembunyikan amal baik kita, hanya untuk diri dan Allah. Jika harus keluar, anak-anakku, maka sebagai ajakan atau dakwah, agar orang meniru amal kita, tapi jangan meniru kita
kalau punya amal itu kita gembor-gemborkan, kita sampaikan agar orang tahu. Ajakannya bersikap sederhanalah atas segala kebaikan atau keburukan yang diperoleh. Nah, itulah simpulan dari pantun. Masih ada simpulan dari syair dan gurindam. Carilah satu buah syair atau carilah satu buah gurindam. Kemudian keduanya dari syair dan gurindam itu carilah simpulannya. Nah, anak-anakku yang soleh, saya kira itu dulu yang dapat tersampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan mencoba untuk menulis tentang pantun, syair, ataupun simpulan, kemudian menerapkan kebahasaan yang ada di dalam pantun, syair, dan gurindam. Untuk itu, siapkan buku kalian, kemudian pelajari terlebih dahulu agar ketika besok kita belajar, kita telah siap dalam melaksanakannya. Anak-anakku yang soleh, akhirnya tiba pada penutup, kita ke pertemuan selanjutnya. Semoga kita diberi kebaikan dan keutamaan untuk diri maupun untuk keluarga serta madrasah. Baiklah, jagalah dirimu, jagalah keluargamu, jagalah madrasah kita yang tercinta dengan menjaga nama baik, dengan tekun beribadah, tetap sholat berjamaah manakala ada memungkinkan, yakni bersama keluarga jika perlu dan masih aman di daerah yang aman, bersolatlah berjamaah di masjid. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.